Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Gilang asal Jawa Tengah yang bekerja di Jerman, yang menemukan anjing Chihuahua yang ternyata milik pramugari janda kaya raya. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Angin musim semi berhembus pelan di kota kecil bernama Koblenz, Jerman. Bunga-bunga mulai bermekaran, dan udara tak lagi sedingin bulan-bulan sebelumnya. Di tengah keindahan kota itu, seorang pria asal Indonesia sedang menyapu daun-daun kering di taman kota. Namanya Gilang, pria berusia 28 tahun asal Jawa Tengah yang sudah 2 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan taman di Jerman. Setiap pagi pukul 6, ia sudah mulai berkeliling membawa tong sampah dan penjepit sampah dari besi. Ia bekerja di bawah pemerintah kota, melalui kontrak yang diatur oleh sebuah agen penyalur tenaga kerja luar negeri. Gilang, jangan lupa nanti sore kita belanja ya. Persediaan beras habis, ujar Wanto, teman satu kontrakannya, sesama TKI asal Sragen, yang juga bekerja di bagian pengangkutan sampah. Iya, aku juga tinggal sedikit. Nanti aku pulang dulu, nyusul ke toko, jawab Gilang sambil menarik nafas panjang. Gilang tidak banyak bicara. Ia dikenal sebagai orang yang kalem, rajin, dan tidak neko-neko. Namun di balik wajahnya yang tenang, ia menyimpan rindu yang mendalam pada tanah air. Ia meninggalkan kampung halaman demi bisa membayar utang keluarga dan membiayai sekolah adiknya yang masih SMA. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, dan ibunya hanya seorang buruh tani. Hidup di sini gak segampang yang orang pikir. Ya, Lang, ucap Wanto lagi saat mereka istirahat duduk di bangku taman. Iya, tapi kita nggak punya pilihan. Mau pulang pun, kerjaan di kampung belum tentu ada. Aku nggak tega kalau pulang tapi tangan kosong, jawab Gilang. Ia menatap langit biru yang bersih. Sesekali burung-burung kecil melintas, dan anak-anak sekolah berjalan sambil tertawa. Gilang merasa seperti penonton dalam dunia yang tidak ia miliki. Ia berada di sana, tapi seperti tidak benar-benar hidup. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia akan menyiapkan makan malam bersama Wanto. Menunya sederhana, nasi, telur dadar, dan kadang-kadang tahu tempe yang dibeli di toko Asia. Sesekali mereka menyambung video call dengan keluarga di kampung. Mbakmu sehat, Le? Tanya ibu Gilang dari layar ponsel yang kecil. Alhamdulillah, Bu. Aku juga sehat. Nanti kalau gajian, aku kirim buat beli obat bapak. Ya, jawab Gilang dengan senyum tipis. Di luar wajahnya yang tersenyum, hatinya hancur. Ia ingin sekali pulang, tapi tabungannya belum cukup. Biaya hidup di Jerman tinggi, dan ia masih mencicil utang ke agen yang memberangkatkannya. Lang, kamu pernah ngerasa kayak kosong gak sih? Tanya Wanto suatu malam. Kosong? Gilang mengernyitkan dahi. Iya, kerja, makan, tidur. Terus ulang lagi. Kita kayak mesin. Gak ada yang benar-benar hidup, jawab Wanto sambil menatap langit-langit kamar. Gilang terdiam. Kata-kata itu menamparnya. Ia memang sering merasa seperti itu, tapi selalu ia pendam sendiri. Hidupnya kini hanya rutinitas. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan, dan tidak ada kebahagiaan. Bahkan ia tidak punya waktu untuk sekadar menikmati hidup. Ia sering menatap pasangan yang jalan berdua di taman sambil menggandeng anjing kecil. Ia tahu itu klise, tapi ia merasa iri. Suatu malam, ia menulis di buku catatannya. Aku ingin hidup. Bukan sekadar bertahan. Tapi entah bagaimana caranya. Gilang menyimpan buku itu di bawah bantal. Ia tidak ingin Wanto membacanya. Baginya, perasaan lemah harus disimpan sendiri, karena tidak ada waktu untuk menjadi rapuh. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang menyapu dekat danau buatan di taman, ia menemukan boneka kecil berwarna coklat di balik semak. Tapi saat didekati, ternyata itu bukan boneka. Seekor anjing kecil, jenis Chihuahua, gemetar ketakutan dan tampak sangat kotor. Anjing itu terlihat kelaparan dan kurus. Wah, kamu dari mana? Gumam Gilang. Ia menunduk dan mencoba mendekat perlahan. Anjing itu sempat menggonggong pelan, tapi kemudian diam saat Gilang mengulurkan tangan dengan roti sisa bekalnya. Lapar? Ya, katanya pelan. Tanpa pikir panjang,
Ia memasukkan anjing itu ke dalam jaketnya dan membawanya ke belakang gudang penyimpanan alat kerja. Ia memberi minum dan mencoba membersihkan tubuh anjing kecil itu dengan air hangat seadanya. Saat Wanto datang melihat, ia langsung tertawa. "Lang, kamu bawa apa itu? Jangan-jangan kamu niat ternak anjing sekarang?" godanya. "Bukan. Kasihan, Wan. Dia kayaknya nyasar. Kotor banget, kurus. Aku nggak tega ninggalin," jawab Gilang. Wanto mengangguk, lalu ikut duduk di samping Gilang. "Kayak hidup kita, ya? Dibuang, kotor, tapi tetap bertahan." Gilang tertawa kecil, tapi tidak bisa menyembunyikan sorot matanya yang sayu. Ada sesuatu dalam pertemuan itu yang terasa berbeda. Anjing itu menatap Gilang seperti mengerti perasaannya. Seperti sama-sama kesepian. Seperti ada harapan kecil yang baru muncul di tengah rutinitas yang melelahkan. "Namain apa, Lang?" tanya Wanto sambil mengelus kepala anjing kecil itu. Gilang berpikir sebentar. "Belum tahu. Tapi rasanya, aku harus cari tahu dulu siapa pemiliknya." Hari itu, langit Koblenz mendung. Udara dingin masih terasa menusuk tulang meski musim semi sudah tiba. Gilang menyelimuti tubuhnya dengan jaket kerja tebal saat kembali ke taman tempat ia biasa membersihkan area. Namun, ada satu hal yang membuat hari itu berbeda. Seekor anjing kecil yang ia temukan kemarin, kini sedang duduk tenang di dalam kardus bekas yang dilapisi selimut tua. "Pagi, Bella," ujar Gilang sambil meletakkan roti kering dan semangkuk air di samping kardus. "Namanya Bella sekarang?" tanya Wanto yang baru datang sambil membawa termos kopi. Entah kenapa, wajahnya kayak Bella. "Manis, tapi kelihatan capek," jawab Gilang sambil tersenyum kecil. Wanto mengangkat bahu. "Yang penting kamu jangan terlalu baper. Hati-hati keburu sayang." Gilang mengangguk, walau dalam hati ia tahu dirinya memang sudah mulai sayang. Bukan karena anjing itu lucu, tapi karena ia merasa Bella membawa warna baru dalam hidupnya yang abu-abu. Siang harinya, saat istirahat makan siang, Gilang memutuskan mampir ke toko kelontong kecil dekat taman untuk membeli makanan anjing. Di papan pengumuman toko itu, matanya tertuju pada selembar kertas yang sudah mulai kusam dan setengah robek. Dicari, Chihuahua bernama Bella. Hilang sejak 3 bulan lalu. Imbalan, 5.000 euro bagi yang menemukan. Hubungi 4917 XXXXXXXX. Gilang membelalakan mata. Ia cepat mencocokkan ciri-ciri di selebaran itu, warna bulu coklat muda, kalung pink dengan tulisan nama, Bella, dan tanda putih di kaki kanan belakang. Semua cocok. Ia cepat-cepat kembali ke tempat penyimpanan alat kerja di taman. Begitu membuka kardus, Gilang memperhatikan kaki kanan Bella. Benar, ada tanda putih kecil yang khas. Gilang juga melihat kalung pink yang masih kusam tapi bisa dibersihkan. "Wan, lihat ini!" teriak Gilang saat Wanto datang dari arah belakang. "Apa? Ini beneran si Bella yang dicari orang. Ada selebarannya di toko. Ada imbalan 5.000 euro. Wanto terdiam sejenak, lalu bersiul. "Wah, Lang, kalau ini benar, kamu bisa pulang bawa duit banyak." Gilang justru terlihat resah. Ia tidak memikirkan uang. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana caranya menghubungi pemilik tanpa dituduh mencuri atau berniat memeras. Ia tahu betul bagaimana pandangan orang Jerman terhadap imigran. "Aku takut dituduh macem-macem. Wan, gimana kalau mereka pikir aku nyuri terus minta imbalan?" "Ya enggak lah. Kamu punya bukti. Bilang aja kamu nemu di taman. Bawa aja ke rumahnya langsung. Gitu lebih aman, mungkin. Tapi alamatnya enggak ada di selebaran. Cuma nomor HP." Wanto berpikir. Ya sudah, telepon aja dulu. Coba bicara baik-baik. Gilang memandangi ponselnya selama 5 menit. Ia mengetik nomor itu, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu ragu. "Lang, ayolah. Kalau kamu nggak hubungi, nanti bisa kelewat. Siapa tahu itu jalan rezekimu." Akhirnya, dengan tangan gemetar, Gilang menekan tombol hijau. Suara sambungan berdering 3 kali sebelum terdengar suara wanita dari seberang. "Halo?" Suara itu lembut, tapi terdengar letih. "Halo, Guten Tag. Maaf.
Saya tidak lancar bahasa Jerman. Boleh bicara Inggris? Gilang terdengar gugup. Sure, no problem. Who is this? Saya, Gilang. Saya dari Indonesia. Saya bekerja di taman kota. Saya menemukan seekor anjing kecil. Saya lihat selebaran Anda. Apakah benar nama anjingnya Bella? Di ujung telepon, terdengar suara tercekat. Bella? You found Bella? Suara wanita itu meninggi, terdengar seperti antara haru dan tidak percaya. Yes. She is safe now. I found her yesterday. She was alone and hungry. I took her with me. Oh my God. Where are you? Can I meet you now? Please? I've been looking for her for months. Gilang menyebutkan alamat tempat penyimpanan alat kerja mereka, dan wanita itu langsung menyatakan akan datang dalam waktu 30 menit. Setelah menutup telepon, Gilang terduduk lemas. Wanto menepuk bahunya. Lang, ini pasti jadi titik balik hidupmu. Percaya deh. Gilang tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan membelai kepala Bella yang kini tertidur pulas di atas selimut bekas. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan taman. Seorang wanita cantik turun dengan tergesa-gesa. Ia mengenakan mantel tebal, rambutnya coklat terang, dan matanya biru tajam. Tapi yang paling terlihat adalah ekspresi wajahnya, campuran panik, harapan, dan rasa sakit yang lama dipendam. Excuse me, are you Gilang? Yes, jawab Gilang cepat. White hair, please. Ia masuk ke dalam ruang kecil dan menggendong Bella yang masih tertidur. Begitu wanita itu melihatnya, matanya langsung berkaca-kaca. Bella, oh my God, Bella. Wanita itu menangis sambil memeluk anjing kecil itu. Bella membuka mata, dan saat mengenali pemiliknya, ia menggonggong pelan lalu menjilat wajah wanita itu dengan penuh semangat. Mereka saling melepas rindu yang entah sudah tertahan berapa lama. Gilang berdiri beberapa langkah di belakang, merasa canggung. Wanita itu menoleh dan berkata, Thank you so much. I don't know how to repay you. Gilang menggeleng pelan. No need. I'm just happy she's home. Wanita itu menghapus air matanya, lalu mengulurkan tangan. My name is Elena. I'm a flight attendant, well, I used to be. I lost my husband a year ago, and Bella is all I have left. Gilang hanya membungkuk sopan. I'm sorry for your loss. Elena menatap Gilang lama. You saved her. Please, let me do something for you. Gilang kembali menggeleng. I don't want money. It's okay. Really. Elena tersenyum, untuk pertama kalinya sejak datang. Then at least, let me invite you to dinner. I insist. Gilang berdiri di depan sebuah rumah besar bergaya klasik Eropa. Bangunannya tinggi, dengan pagar besi dan halaman luas yang ditumbuhi bunga lavender. Ia masih belum percaya bahwa hanya karena menemukan seekor anjing kecil, ia kini berdiri di depan rumah seorang wanita asing yang tadi menangis memeluknya di taman. Masuk saja, jangan canggung, kata Elena sambil membuka pintu. Iya, maaf, saya agak gugup, ujar Gilang pelan. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku terlalu emosional tadi. Aku hanya benar-benar tidak percaya kamu menemukan Bella, ujar Elena sambil tersenyum lelah. Di dalam rumah, segalanya tampak mewah tapi tidak berlebihan. Dinding putih bersih, lukisan-lukisan bergaya kontemporer, dan perabotan kayu jati yang mengkilap. Gilang melangkah hati-hati, seperti takut menyentuh udara di dalam rumah itu. Duduklah. Mau minum apa? Teh? Kopi? Tanya Elena sambil menuju dapur. Teh saja, terima kasih, jawab Gilang. Ia duduk di sofa besar yang empuk, dan memperhatikan Bella yang kini tampak sangat nyaman di pangkuan pemiliknya. Anjing itu sudah dibersihkan, diberi pita kecil di lehernya, dan tampak jauh lebih ceria. Elena kembali membawa 2 cangkir teh. Jadi, kamu kerja di taman kota? Tanya Elena membuka percakapan. Iya, saya tukang bersih-bersih taman. Sudah 2 tahun saya di sini. Sebelumnya kerja di restoran, tapi tidak cocok. Elena mengangguk pelan. Kamu dari Indonesia? Betul, dari Jawa Tengah.
Kamu sudah lama tidak pulang ke Indonesia? Gilang tersenyum tipis. Sudah 2 tahun. Terakhir pulang waktu ayah saya sakit. Tapi sekarang, saya belum bisa pulang lagi karena masih harus bantu biaya sekolah adik saya. Elena memandang Gilang lama. Wajah pria itu terlihat lelah tapi tenang. Ada sesuatu dalam cara bicara Gilang yang membuat Elena merasa hangat. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi juga rasa hormat dan rasa ingin mengenal lebih jauh. Saya penasaran, kata Elena. Waktu kamu menemukan Bella, kamu tidak berpikir untuk mengambil uang imbalan itu. Gilang menggeleng pelan. Tidak. Saya justru takut. Takut dikira saya yang mencuri. Saya juga bukan orang yang biasa bicara dengan orang asing. Saya hanya ingin anjing itu kembali ke rumahnya. Elena terdiam. Air matanya kembali menggenang. Bella hilang sejak musim dingin. Waktu itu aku harus terbang ke London. Seorang teman menitipkannya ke pet hotel, tapi entah bagaimana, dia kabur. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Menyebar selebaran, menelepon tempat penampungan anjing, bahkan membayar pencari profesional. Tapi tidak ada hasil. Aku hampir menyerah. Ia mengusap kepala Bella yang kini tertidur. Dan kamu datang begitu saja, membawa dia kembali. Gilang menunduk. Ia merasa tidak pantas dipuji seperti itu. Boleh saya tanya sesuatu? Tanya Elena tiba-tiba. Silakan. Kenapa kamu tidak mengambil uangnya? Gilang berpikir sejenak sebelum menjawab. Mungkin karena saya juga tahu rasanya kehilangan. Saya tahu rasanya menunggu sesuatu yang tidak kunjung kembali. Kalau ada orang lain yang bisa bantu saya menemukan sesuatu yang saya sayangi, saya juga akan sangat berterima kasih. Jadi, ini bukan soal uang. Ini soal hati. Elena menatapnya, dan untuk sesaat ruangan itu hening. Kamu orang yang jujur. Aku senang bertemu kamu, ucapnya. Gilang hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, kejujuran adalah hal biasa. Tapi tampaknya di dunia ini, kejujuran seperti itu sudah mulai langka. Hari-hari setelah pertemuan itu, hidup Gilang perlahan berubah. Elena mulai menghubunginya lewat pesan singkat. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar Bella, atau mengucapkan terima kasih. Tapi lama-kelamaan, Elena mulai mengundangnya makan siang, lalu mengajaknya berjalan-jalan bersama Bella. Wanto mulai menyadari perubahan itu. Lang, kamu kok sering dapat pesan dari bule ya sekarang? Jangan-jangan kamu jatuh cinta? Tanya Wanto setengah bercanda. Enggak, Wan. Dia cuma baik. Udah cukup bilang terima kasih, tapi malah ngajak ngobrol terus. Ya iyalah. Orang bule itu kalau udah nyaman, bisa cepat akrab. Tapi hati-hati, Lang. Jangan sampai baper. Gilang tersenyum. Ia tahu Wanto hanya ingin melindunginya. Tapi di dalam hatinya, memang sudah mulai tumbuh rasa yang aneh. Rasa nyaman. Rasa diterima. Suatu hari, saat makan siang di kafe kecil dekat sungai, Elena tiba-tiba bertanya, Gilang, apa kamu pernah pacaran? Pertanyaan itu membuat Gilang terbatuk. Saya? Pernah sih, tapi sudah lama. Di kampung. Sekarang sudah nikah sama orang lain. Elena tertawa kecil. Maaf ya, aku terlalu langsung. Aku cuma penasaran. Kamu itu terlalu tenang. Tenang? Bukan karena saya pendiam. Tenang itu baik. Aku suka orang yang tenang. Bikin aku merasa aman. Gilang tersenyum malu. Ia tidak terbiasa dipuji seperti itu, apalagi oleh wanita secantik Elena. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Hanya buruh kasar dari desa kecil yang datang ke Eropa demi bertahan hidup. Namun, setiap kali Elena berbicara dengannya, Gilang merasa seperti sedang berbicara dengan manusia yang setara. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan kasta, dan tidak ada rasa minder yang biasanya muncul setiap kali ia bertemu dengan orang asing. Dan yang membuatnya makin bingung, setiap kali ia pulang setelah bertemu Elena, ia selalu tersenyum sendiri. Apa ini rasanya? Disukai orang? Gumamnya suatu malam sambil menatap ponselnya yang menampilkan pesan singkat dari Elena. Thanks for today, Gilang. I really enjoy talking with you. Beberapa hari kemudian, Elena mengajak Gilang ke rumahnya lagi. Kali ini, ia menunjukkan beberapa album foto.
Ini waktu aku masih aktif terbang ke berbagai negara, katanya sambil membuka lembar demi lembar. Aku belum pernah keluar dari Jerman sejak kerja di sini, kata Gilang. Kalau suatu hari aku ajak kamu ke luar negeri, kamu mau? Tanya Elena pelan. Gilang menoleh. Saya? Ke luar negeri? Saya belum punya paspor pribadi. Ini saja pakai visa kerja. Elena menatapnya dalam-dalam. Siapa tahu suatu hari kamu tidak hanya jadi pekerja. Gilang tertawa kecil. Saya ini cuma orang biasa, Elena. Elena hanya menjawab dengan senyuman misterius. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyadari, pria sederhana dari Jawa Tengah ini bukan pria biasa. Hari Minggu pagi, udara di Koblenz terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari bersinar cerah, langit biru tanpa awan. Gilang mengenakan jaket coklat yang sudah mulai pudar warnanya. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya, menyisir rambutnya dengan tangan. Sesekali ia menghela napas. Kok kamu rapi banget, Lang? Tanya Wanto sambil duduk di kasur. Mau ketemu Elena. Dia ngajak makan siang, jawab Gilang singkat. Wanto tersenyum nakal. Hati-hati jatuh cinta, bro. Bule itu kalau udah deket, bisa bikin klepek-klepek. Ah, jangan bercanda. Dia cuma ngajak makan karena terima kasih soal Bella. Tapi kamu senang kan? Tanya Wanto lebih serius. Gilang diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, senang. Tapi juga takut. Takut kenapa? Takut salah paham. Takut berharap lebih. Wanto menepuk bahu Gilang. Udah, jalanin aja. Nikmati aja momen yang ada. Nggak semua hal harus kita rencanakan. Elena mengundang Gilang makan siang di rumahnya. Kali ini tidak hanya berdua. Ia juga memperkenalkan Gilang pada dua orang temannya, Clara dan Matias, pasangan suami istri yang tinggal tidak jauh dari sana. Aku cerita ke mereka tentang kamu, Gilang. Mereka penasaran siapa pria baik hati yang menemukan Bella, ujar Elena sambil membuka pintu. Di ruang makan, meja sudah tertata rapi. Ada roti panggang, salad, sup ayam, dan teh hangat. Gilang agak gugup, tapi berusaha tetap tenang. Halo, Gilang. Senang bertemu denganmu, ujar Clara dengan ramah. Halo, saya juga senang bertemu kalian, balas Gilang sambil menjabat tangan mereka. Percakapan berlangsung santai. Clara dan Matias ternyata sangat bersahabat. Mereka tertarik dengan budaya Indonesia, dan banyak bertanya tentang kehidupan Gilang di kampung. Kamu kerja sejak umur berapa? Tanya Matias. Saya mulai kerja di sawah sejak umur 14. Waktu itu ayah saya jatuh sakit, jadi saya bantu ibu, jawab Gilang. Clara terlihat terharu. Dan sekarang kamu di sini, di Jerman. Kamu pasti sangat kuat. Gilang tersenyum. Saya hanya berusaha bertahan. Elena diam-diam mengamati Gilang. Ia semakin yakin, pria ini bukan sembarangan. Di balik wajah yang tenang dan kata-kata sederhana, ada kekuatan hidup yang luar biasa. Setelah makan, Elena mengajak Gilang duduk di taman belakang rumahnya. Bella bermain-main dengan bola kecil, sesekali menggonggong pelan. Terima kasih sudah datang hari ini, ucap Elena. Saya yang harus berterima kasih. Makanan tadi enak sekali, jawab Gilang. Elena tertawa. Itu bukan saya yang masak. Clara yang bantu. Tapi aku senang kamu suka. Lalu Elena mulai berbicara lebih serius. Aku belum cerita banyak tentang hidupku, ya? Gilang menoleh. Belum, tapi saya tidak ingin memaksa. Tidak, aku ingin cerita, kata Elena. Aku dulu pramugari Lufthansa selama hampir 10 tahun. Aku suka terbang, bertemu orang baru, melihat tempat baru. Tapi hidupku berubah 2 tahun lalu. Gilang menunggu. Suamiku meninggal dalam kecelakaan mobil. Malam itu hujan deras. Mobilnya tergelincir di jalan tol. Aku masih ingat, aku sedang berada di Tokyo waktu menerima telepon dari rumah sakit. Dunia runtuh saat itu. Gilang mengangguk pelan. Saya turut berduka. Terima kasih. Setelah itu, aku berhenti terbang. Aku tidak punya semangat lagi. Bella satu-satunya yang membuat aku bertahan. Anjing ini, dia selalu tidur di sampingku.
bahkan saat aku menangis semalaman. Elena menatap Bella yang kini tertidur di rerumputan. Waktu Bella hilang, aku merasa kehilangan lagi. Seperti kehilangan bagian dari suamiku juga. Aku benar-benar hancur. Gilang menunduk. Ia bisa merasakan beban di suara Elena. Dan saat kamu menemukan Bella, kamu tidak hanya mengembalikannya padaku. Kamu juga mengembalikan harapan. Gilang menatap mata Elena. Ada kejujuran di sana. Ada luka. Tapi juga ada rasa terima kasih yang dalam. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menemukannya dan membawanya pulang. Justru karena itu aku kagum. Kamu tidak mengharapkan apapun. Di dunia yang penuh dengan kepentingan, kamu datang tanpa pamrih. Itu langka. Gilang bingung harus menjawab apa. Ia merasa malu. Ia hanya melakukan hal yang menurutnya benar. Lalu Elena menatapnya lama dan berkata, "Aku ingin mengenal kamu lebih jauh, Gilang. Bolehkah aku?" Gilang terdiam. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus senang atau takut. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Karena aku merasa nyaman bersamamu. Karena aku bisa tertawa dan merasa ringan saat berbicara denganmu. Karena kamu membuat aku percaya lagi bahwa orang baik itu masih ada." Gilang menarik napas panjang. Ia melihat ke arah Bella, lalu ke mata Elena. "Saya juga merasa nyaman dengan Anda. Tapi saya ini hanya orang biasa. Saya tidak punya apa-apa." Elena tersenyum lembut. "Aku tidak mencari apa-apa, Gilang. Aku hanya ingin kejujuran, dan kamu sudah memilikinya." Gilang menunduk. Hatinya campur aduk. Antara senang, haru, dan takut kecewa. Malam itu, di kamar kontrakan, Gilang menceritakan semuanya pada Wanto. Dia bilang ingin kenal lebih dekat. "Iya, tapi aku masih ragu." "Lang, denger ya. Orang seperti kamu itu nggak banyak. Dan kalau ada orang yang tulus ingin kenal kamu, kenapa harus takut?" Gilang termenung. "Aku takut berharap. Aku takut ternyata dia cuma kasihan. Bukan cinta." Wanto menepuk bahunya. "Kadang hidup itu datang dalam bentuk yang gak kita duga. Dulu kamu gak nyangka bisa ke Jerman. Sekarang kamu juga gak nyangka bisa dekat sama bule. Jalanin aja. Jangan lawan arus kalau itu baik." Gilang mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya di negeri orang, ia merasa seperti tidak sendiri. Dan semua itu dimulai dari seekor anjing kecil yang lepas di taman kota. Hari-hari Gilang perlahan berubah sejak pertemuan makan siang di rumah Elena. Awalnya hanya 1-2 pesan dari wanita itu, menanyakan kabar atau mengucapkan terima kasih. Namun kini, hampir setiap hari Elena menghubunginya. Kadang hanya mengirimkan foto Bella sedang tidur, kadang bertanya tentang makanan khas Indonesia. Gilang tidak pernah menyangka bisa dekat dengan seorang wanita Jerman, apalagi seorang mantan pramugari yang kehidupannya jauh di atas langit, sementara dirinya hanya pekerja taman di tanah asing. Pagi itu, Gilang sedang menyapu daun kering saat ponselnya bergetar. Pesan dari Elena masuk. "Hai, Gilang. Are you free this afternoon? I bucket something for you." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Gilang tersenyum kecil. Ia masih merasa kikuk setiap kali menerima perhatian seperti itu. Ia membalas, "Yes, after work. Thank you." Wanto yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa menggeleng-geleng sambil tersenyum. "Kamu tuh sekarang kayak anak SMA baru naksir cewek," godanya sambil menyeruput kopi. "Ah, jangan mulai, Wan. Tapi jujur, kamu senang kan?" Gilang mengangguk pelan. "Iya, tapi juga takut." "Takut apa lagi?" "Takut ini semua cuma sementara. Takut dia cuma kesepian, bukan betul-betul suka." Wanto menepuk bahunya. "Lang, perasaan itu bukan hal yang bisa kita ukur dengan logika. Kalau kamu senang, jalani. Kalau kamu bahagia, nikmati. Jangan terus dihantui rasa nggak pantas. Kamu itu berharga juga, tahu?" Gilang tidak menjawab, tapi ia menyimpan kata-kata itu di hatinya. Sore hari, Gilang tiba di rumah Elena. Pintu sudah terbuka, dan aroma kue coklat menyeruak dari dalam rumah. "Welcome," seru Elena sambil membawa nampan berisi 2 gelas teh dan sepiring brownies hangat. "Wah,
Ini semua untuk saya. Tentu. Kamu harus coba. Ini resep dari ibu saya. Sudah lama tidak saya buat. Mereka duduk di ruang tamu, ditemani Bella yang tidur di atas sofa. Gilang mencicipi brownies itu dan langsung tersenyum. Enak sekali. Benarkah? Aku sempat ragu karena sudah lama tidak memanggang. Kalau di Indonesia, kue ini bisa dijual mahal, kata Gilang sambil tertawa kecil. Elena tertawa juga. Mungkin kita bisa buka toko bersama nanti. Gilang terdiam sejenak, lalu menatap Elena. Kamu serius? Elena tersenyum. Setengah serius. Aku tahu kamu pekerja keras. Kalau suatu hari kamu ingin berhenti jadi tukang bersih-bersih, kamu bisa cari yang lebih baik. Gilang menunduk. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini saya hanya fokus kirim uang ke kampung. Tidak sempat berpikir soal mimpi pribadi. Kamu berhak bermimpi, Gilang. Siapapun kamu, dari manapun kamu berasal, kamu pantas bahagia. Gilang tertegun. Kata-kata itu seperti pukulan lembut ke dadanya. Selama ini, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Hari-hari selanjutnya mereka makin sering bertemu. Elena mengajak Gilang ke berbagai tempat yang belum pernah ia kunjungi. Kafe kecil di tepi Sungai Erhine, galeri seni di pusat kota, dan pasar bunga setiap akhir pekan. Gilang selalu gugup saat berada di tempat-tempat itu. Ia merasa seperti orang luar. Kenapa kamu selalu gelisah kalau kita keluar? Tanya Elena saat mereka duduk di kafe. Karena saya merasa seperti orang asing. Semua mata seperti memandang saya aneh. Kamu tidak perlu merasa begitu. Kamu berjalan dengan saya, dan saya bangga bersamamu. Kalau ada yang memandang aneh, biarkan saja. Mereka tidak tahu siapa kamu. Gilang terdiam. Ia ingin percaya, tapi tidak mudah menghapus luka-luka kecil yang ia alami sejak pertama kali menginjakan kaki di negeri ini, dipandang rendah, diremehkan, bahkan pernah dibentak hanya karena tidak bisa menjawab dalam bahasa Jerman. Namun, bersama Elena, ia merasa berbeda. Wanita itu tidak pernah memperlakukannya sebagai bawahan atau sekadar TKI. Ia memperlakukan Gilang sebagai teman. Sebagai seseorang yang pantas didengarkan. Suatu malam, Elena mengajak Gilang makan malam di rumah. Kali ini ia memasak nasi goreng dari resep yang dikirim Gilang lewat WhatsApp. Kalau kamu bisa masak ini, berarti kamu lulus jadi orang Indonesia. Canda Gilang. Elena tertawa. Aku sudah browsing bumbu-bumbunya. Susah sekali cari kecap manis. Makanya, harus main ke toko Asia. Nanti aku antar. Setelah makan, mereka duduk di balkon belakang rumah. Suasana tenang, hanya terdengar suara angin dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Elena menatap langit lalu berkata pelan, Gilang, boleh aku jujur? Tentu. Aku merasa seperti bisa bernapas lagi sejak kenal kamu. Sejak Bella kembali. Sejak kita mulai bicara. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi kamu membawa kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupku. Gilang menatap wajah Elena yang diterpa cahaya lampu balkon. Saya juga merasa begitu. Saya tidak pernah merasa sepenting ini dalam hidup orang lain. Kamu penting. Dan kamu berharga. Mereka terdiam cukup lama. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tapi masing-masing tahu apa yang sedang tumbuh di hati mereka. Beberapa hari kemudian, Wanto mendatangi Gilang yang sedang membaca buku di kamar. Lang, kamu kelihatan beda. Beda gimana? Beda tenang. Biasanya kamu murung, sekarang kayak lebih hidup. Gilang tersenyum. Mungkin karena aku merasa dihargai. Wanto duduk di lantai dan menatap temannya itu dengan serius. Kalau memang kamu sudah yakin, kamu harus mulai jujur sama diri sendiri. Maksudmu? Kalau kamu suka Elena, tunjukkan. Tapi juga siap hadapi kenyataan kalau nanti ada hal-hal yang sulit. Beda budaya, beda usia, dan status. Jangan cuma ikut perasaan. Gilang mengangguk. Ia tahu Wanto benar. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan dia. Bahkan kalau dia tidak memilih aku sebagai pasangan, aku tetap ingin ada dalam hidupnya. Dia membuatku merasa manusia lagi. Wanto tersenyum. Kalau begitu, perjuangkan. Hari itu,
Sebelum pulang dari rumah Elena, Gilang berdiri di depan pintu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanya Elena. Gilang menarik napas dalam-dalam. "Kalau suatu hari saya terlalu sering datang, terlalu sering mengganggu, tolong bilang ya. Saya tidak ingin kamu merasa terbebani." Elena tersenyum dan menjawab pelan, "Gilang, kamu tidak pernah mengganggu. Justru, kehadiranmu membuat rumah ini hidup lagi." Dan untuk pertama kalinya, Elena menggenggam tangan Gilang, perlahan namun pasti. Matahari pagi menembus jendela kamar kontrakan kecil itu. Gilang duduk di tepi ranjang, menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah yang mulai tampak letih, kulit kecoklatan karena matahari, dengan mata yang menyimpan banyak beban. Ia mengusap wajahnya perlahan. Hatinya sedang tidak tenang. Wanto masuk ke kamar sambil membawa 2 gelas kopi. "Nih, kopi pagi biar nggak makin kusut," ujarnya sambil duduk di lantai. "Terima kasih," kata Gilang pelan. Wanto memperhatikan temannya itu dengan cermat. "Ada apa? Mukamu kayak orang habis kalah taruhan." Gilang menghela napas panjang. "Aku mulai merasa bersalah, Wan." "Bersalah kenapa?" "Aku takut terlalu jauh berharap." Elena makin perhatian. Dia sering pegang tanganku, ngajak jalan, masakin aku, tapi aku bukan siapa-siapa. Wanto meletakkan kopinya. "Lang, kamu terlalu keras sama diri sendiri. Kamu bukan maling yang masuk hidup dia tanpa izin. Kamu datang karena kamu menyelamatkan sesuatu yang sangat dia sayang. Kalau dia memilihmu untuk jadi bagian dari harinya, kenapa kamu merasa bersalah?" Gilang menunduk. "Karena aku tidak pantas. Lihat aku, Wan, aku cuma tukang sapu taman. Sementara dia dulu pramugari, rumahnya besar, orang-orang sekitarnya terpelajar. Aku bahkan kesulitan ngomong Inggris lancar. Terus kamu mau lari?" Gilang diam. "Lang, cinta itu bukan soal seberapa tinggi statusmu. Tapi apakah kamu membuat orang itu merasa aman dan dihargai? Dan kamu, Lang, kamu punya itu." Hari itu, Gilang tetap bekerja seperti biasa. Ia menyapu, membersihkan kursi taman, dan membuang sampah seperti rutinitas biasanya. Tapi pikirannya tidak di sana. Pikirannya sibuk mempertanyakan, apakah aku hanya sedang dimanfaatkan? Apakah Elena hanya merasa kesepian? Sore harinya, Elena datang ke taman sambil membawa Bella yang berjalan dengan tali kecil berwarna merah muda. Saat melihat Gilang, matanya langsung berbinar. "Hai, Gilang," sapa Elena ceria. Gilang tersenyum, tapi senyumnya tidak selebar biasanya. "Ada waktu sebentar? Aku bawa sandwich dan teh. Kita makan di bangku biasa, yuk." Mereka duduk di bangku kayu di pinggir danau buatan. Bella berlari kecil di sekitar mereka. "Kamu kelihatan lelah hari ini. Ada yang salah?" tanya Elena. Gilang terdiam. Lalu perlahan menjawab, "Aku hanya banyak berpikir." "Elena, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu." "Kenapa kamu mau dekat dengan saya? Maksud saya ini bukan orang penting. Saya bukan siapa-siapa. Kamu punya banyak teman, kenalan, mungkin juga laki-laki yang lebih cocok secara status dan budaya. Tapi kamu malah dekat dengan saya." Elena terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan tenang. "Karena kamu membuat aku merasa hidup lagi." Gilang menunduk. "Tapi saya tidak bisa memberikan apapun." "Kamu salah, Gilang. Kamu memberi banyak. Kamu memberi aku ketulusan. Ketika semua orang hanya bertanya, apa yang aku dapat dari kamu? Kamu malah datang membawa kebaikan tanpa meminta balasan. Tapi semua orang akan bicara. Mereka akan menilai kamu aneh karena dekat dengan buruh kasar seperti saya." Elena tersenyum. "Orang-orang akan selalu berbicara, bahkan saat kamu tidak melakukan apa-apa. Yang penting, apakah kamu bahagia?" Gilang menghela napas. "Saya bingung, Lena. Saya takut saya hanya jadi pelarian buat kamu. Kamu kehilangan suami, kehilangan Bella, dan sekarang saya datang. Mungkin kamu hanya butuh teman, bukan cinta." Elena mendekat dan menatapnya langsung. "Aku tahu apa itu kehilangan.
Dan aku tahu bedanya kasih sayang karena sepi dengan kasih sayang karena hati. Kamu tidak menggantikan siapapun. Kamu membuat tempatmu sendiri. Gilang hampir menitikkan air mata, tapi ia tahan. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Malam harinya, ia menulis di buku kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Hari ini aku menyadari bahwa aku tidak harus sempurna untuk dicintai. Tapi aku harus berani menerima bahwa diriku layak dicintai. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dalam. Elena mulai mengajak Gilang mengenal lebih banyak tentang kehidupannya. Tentang ibunya yang tinggal di Hamburg, tentang teman-teman lamanya di dunia penerbangan, bahkan tentang rencana masa depan. Aku sedang berpikir membuka usaha kecil. Mungkin toko bunga, atau kafe kecil. Aku ingin tinggal di kota ini, hidup lebih tenang. Usaha seperti itu pasti menyenangkan, jawab Gilang. Kamu bisa bantu aku nanti, kalau kamu mau. Kamu pintar merawat tanaman, kamu telaten. Kita bisa kerjakan bersama. Gilang terkejut. Maksud kamu, aku kerja di situ? Bukan cuma kerja, membangun bersama. Gilang terdiam. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang perlahan membuka hatinya. Tapi tetap saja, ada rasa takut yang belum hilang. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di halaman rumah Elena, datanglah seorang tamu tak terduga. Seorang pria tinggi, berpakaian rapi, membawa bunga. "Halo, Elena," sapa pria itu. "Sudah lama tidak bertemu." Elena tampak canggung. "Halo, Thomas. Apa kabar?" "Baik. Aku dengar Bella sudah ditemukan. Itu luar biasa. Aku sangat senang untukmu," kata pria itu sambil tersenyum. Gilang berdiri di belakang, menatap tanpa tahu harus bereaksi seperti apa. Elena menoleh padanya dan memperkenalkannya. "Ini Gilang. Dia yang menemukan Bella." Thomas menatap Gilang dari ujung kepala sampai kaki. "Oh, kamu yang menemukan Bella? Hebat." Gilang hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Setelah Thomas pergi, Gilang bertanya pelan, "Dia siapa?" "Teman lama. Dulu dia suka padaku, tapi aku tidak pernah membalas perasaannya." Gilang tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya gelisah. Elena menatapnya. "Kamu cemburu?" "Saya hanya merasa tidak selevel." Elena mendekat. "Jangan ukur nilai dirimu dari apa yang kamu miliki. Ukur dari siapa dirimu sebenarnya." "Aku tidak memilih Thomas. Aku memilih kamu." Gilang menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan saya belajar menerima bahwa saya memang pantas untuk dicintai." Elena menggenggam tangannya erat. "Aku akan bantu kamu percaya." Dan di saat itu, Gilang tahu, ini bukan sekadar kedekatan. Ini awal dari sesuatu yang lebih dalam, dan lebih serius. Hari-hari Gilang dan Elena terasa semakin dekat. Meski belum ada pernyataan resmi, hubungan mereka sudah lebih dari sekadar pertemanan. Mereka saling mengabari setiap pagi dan malam, saling berbagi makanan, cerita, dan kekhawatiran. Bahkan, beberapa teman Elena mulai tahu siapa Gilang. Namun, ketika segalanya terasa mulai membaik, masa lalu mulai menunjukkan bayangannya. Hari itu, Elena mengajak Gilang makan malam di rumah. Seperti biasa. Tapi suasana terasa berbeda. Elena tampak gugup, tidak seceria biasanya. Ia beberapa kali melirik ponselnya, lalu menghela napas. "Kamu kenapa, Lena? Kelihatan resah?" tanya Gilang sambil meletakkan sendok. Elena menunduk, lalu akhirnya berkata, "Tadi siang, ibuku menelpon. Aku, akhirnya cerita tentang kamu." Gilang tertegun. "Oh, dan bagaimana tanggapan beliau?" Elena ragu menjawab. Dia terkejut. "Bukan karena kamu orang Indonesia, tapi karena kamu bukan dari lingkungan yang biasa aku kenal." Dia khawatir. Bukan membenci, tapi khawatir aku terlalu cepat dekat dengan seseorang yang latar belakangnya sangat jauh berbeda. Gilang menunduk. Suapan terakhir nasi goreng di piringnya terasa hambar. "Maaf kalau saya bikin kamu sulit," katanya pelan. "Jangan minta maaf. Aku yang memilih untuk dekat denganmu. Tapi kamu tahu sendiri, kadang keluarga kita tidak bisa langsung menerima apa yang hati kita pilih." Gilang mengangguk. Ia bisa mengerti.
Ia pun punya ibu yang keras kepala di kampung. Bahkan ketika ia bekerja di luar negeri saja, ibunya sempat menolak karena mengira semua bule itu jahat. Aku akan bicara lagi sama ibu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ingin kamu bersiap jika suatu hari nanti, kita harus hadapi penolakan. Gilang terdiam. Lalu ia menatap Elena dan berkata, saya tidak takut dengan penolakan. Saya hanya takut menyakiti kamu. Keesokan harinya, di tempat kerja, Wanto langsung tahu Gilang sedang tidak beres. Kamu kenapa? Muka kamu lebih kucel dari biasanya, ujar Wanto sambil memotong rumput. Gilang menghela napas panjang. Ibunya Elena tahu tentang saya. Lalu, reaksi awalnya, ya seperti yang kita kira. Kaget. Belum tentu setuju. Wanto mengangguk pelan. Lang, dari awal kamu juga pasti sudah tahu, beda dunia itu risikonya besar. Saya tahu. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak punya rasa. Kalau kamu yakin sama perasaan kamu dan dia juga yakin, perjuangkan. Tapi kamu juga harus siap kalau nanti ada luka. Beberapa hari kemudian, Elena mengajak Gilang bertemu di taman yang dulu menjadi tempat pertama mereka bertemu, tempat Bella ditemukan. Aku mau minta maaf, kata Elena membuka pembicaraan. Kenapa? Aku jadi ragu. Bukan karena kamu, tapi karena tekanan itu makin nyata. Ibuku minta aku berpikir ulang. Teman-temanku mulai bertanya-tanya kenapa aku dekat dengan orang seperti kamu. Gilang mengangguk. Ia sudah siap dengan hal ini, tapi tetap saja terasa menyakitkan saat mendengarnya langsung. Saya ngerti, Lena. Aku bukan ingin mundur. Aku hanya jujur soal beban yang mulai aku rasakan. Aku takut kalau nanti kamu juga yang akan disakiti. Kalau kamu dikucilkan. Kalau kamu terluka karena aku. Kalau kamu pikir saya belum pernah dikucilkan, kamu salah. Saya sudah sering. Tapi kali ini berbeda, Lena. Karena saya mau berjuang. Elena menatap Gilang, matanya berkaca-kaca. Tapi kamu bisa saja hidup lebih tenang tanpa aku. Kamu bisa kembali ke hidupmu yang tidak ribet, tidak dicemooh, tidak dipertanyakan. Gilang menarik napas dalam. Tapi tanpa kamu, hidup saya kosong. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Hanya suara angin dan burung yang bersahutan. Aku tidak ingin kehilangan kamu, kata Elena akhirnya. Tapi aku juga butuh waktu untuk menghadapi semua ini. Gilang mengangguk. Saya akan beri kamu waktu. Tapi tolong jangan suruh saya untuk pergi. Di malam yang sama, Gilang duduk sendirian di tepi ranjang. Ia menatap layar ponsel yang menunjukkan pesan dari ibunya di kampung. Gilang, kapan kamu pulang? Ibu sudah kangen. Jangan lupa kirim uang buat sekolah Dira, ya. Ia tidak membalas. Pikirannya terlalu penuh. Ia memikirkan Elena, keluarganya, dan masa depannya. Ia sadar sekarang bahwa mencintai seseorang dari dunia yang berbeda bukan hanya soal dua hati, tapi juga dua dunia, dua budaya, dua nilai hidup yang mungkin tak bisa dipersatukan begitu saja. Namun, ia juga sadar, ia tidak akan menyerah. Beberapa hari kemudian, Elena kembali menghubunginya. Mereka bertemu di rumah Elena, duduk berdua di dapur sambil minum teh. Aku sudah bicara lagi dengan ibuku, ujar Elena. Awalnya dia tetap keras. Tapi setelah aku cerita panjang lebar tentang kamu, tentang Bella, dan tentang apa yang kamu lakukan, dia mulai melunak. Dia masih menolak? Tanya Gilang. Dia belum bisa menerima sepenuhnya. Tapi dia mau bertemu kamu. Gilang menelan ludah. Ia tidak menyangka akan secepat itu. Kalau kamu tidak siap, kita bisa tunda. Gilang menggeleng pelan. Saya siap. Saya tidak ingin terus bersembunyi. Elena menggenggam tangan Gilang. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku percaya, kamu bisa meyakinkan siapapun, hanya dengan jadi dirimu sendiri. Gilang mengangguk. Kali ini, ia tidak hanya akan berjuang untuk dirinya, tapi juga untuk wanita yang membuatnya percaya bahwa dirinya layak dicintai. Masa lalu memang selalu membayangi, tapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Hari itu, cuaca di Koblenz mendung sejak pagi. Gilang berdiri di depan cermin dengan tangan gemetar.
Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan yang sudah ia setrika sejak semalam. Jantungnya berdegup cepat. "Lang, napas dulu," ujar Wanto sambil menepuk bahunya. "Tenang. Kamu mau ketemu calon mertua, bukan ikut ujian S3. Gilang mencoba tersenyum, meski wajahnya tetap tegang. "Tapi ini bukan pertemuan biasa, Wan. Ini bisa menentukan masa depan." Wanto mengangguk. "Makanya, tunjukkan siapa kamu. Kamu itu bukan orang jahat, bukan pemalas, bukan penjilat. Kamu kerja keras, jujur, dan punya hati. Itu yang harus kamu bawa." Mobil Elena berhenti di depan sebuah restoran klasik di pinggiran kota. Tempat itu tenang, dengan taman kecil di sisi kanan dan dinding bangunan dari batu bata merah. Di dalam, suasana restoran hangat, meja kayu coklat tua dan lampu gantung bergaya vintage menciptakan kesan akrab. "Gilang," kata Elena sambil menoleh, "kalau nanti ibuku bertanya hal-hal pribadi, kamu jawab saja jujur, ya?" Dia memang agak blak-blakan. Gilang mengangguk. "Saya akan jujur. Saya tidak akan pura-pura jadi orang lain." Di dalam restoran, seorang wanita berusia sekitar 60-an sudah duduk menunggu. Rambutnya pirang keperakan, wajahnya tajam namun berkelas. Ia berdiri dan memeluk Elena singkat. "Ibu, ini Gilang," kata Elena dengan suara pelan namun mantap. Gilang tersenyum dan mengulurkan tangan. "Selamat sore, saya Gilang." Wanita itu menjabat tangannya singkat. "Saya Ursula, ibunya Elena." Mereka duduk. Suasana sempat hening selama beberapa saat. Gilang hanya menatap sendok garpu di hadapannya, menunggu pertanyaan apapun yang akan keluar dari mulut Ursula. "Kamu dari Indonesia, ya?" tanya Ursula akhirnya. "Ya, Bu. Saya dari Jawa Tengah." "Kamu bekerja di Jerman sejak kapan?" "Hampir 3 tahun. Sekarang saya bekerja membersihkan taman kota." Ursula mengangguk pelan. Ia menatap Elena, lalu kembali ke Gilang. "Kamu tahu, Gilang, saya tidak membenci kamu, tapi saya khawatir." "Saya mengerti, Bu. Saya tidak terbiasa melihat anak saya dekat dengan pria yang berbeda budaya, apalagi dari latar belakang yang sangat berbeda. Tapi Elena bersikeras mengatakan bahwa kamu orang baik." Gilang menatap Ursula, lalu berkata dengan jujur, "Saya memang bukan orang kaya, Bu. Saya juga tidak punya gelar tinggi. Tapi saya bisa pastikan satu hal, saya tidak akan pernah menyakiti Elena." "Bagaimana kamu bisa yakin?" tanya Ursula tajam. "Karena saya tidak pernah diberi kemewahan dalam hidup. Jadi ketika saya diberi kesempatan mencintai seseorang yang menghargai saya tidak akan menyia-nyiakan itu." Elena menunduk, matanya berkaca-kaca mendengar kalimat itu. Ursula memperhatikan Gilang cukup lama. "Kamu tidak takut gagal?" "Saya lebih takut kehilangan orang yang membuat saya merasa berharga." Makan malam berjalan tenang. Ursula tidak banyak tersenyum, tapi ia tidak lagi sekaku tadi. Ia bertanya tentang keluarga Gilang, tentang masa kecilnya, tentang alasan ia merantau jauh ke Jerman. "Saya ingin adik saya sekolah tinggi, Bu. Ayah saya dulu petani, ibu saya penjual gorengan. Kami tidak punya banyak, tapi saya ingin memutus rantai itu. Jadi saya kesini, agar keluarga saya punya masa depan." Ursula menyesap teh hangatnya. "Kamu tahu, Gilang, ketika pertama Elena bilang dia dekat dengan pria dari Asia, saya kira dia hanya sedang melarikan diri dari kesepian. Saya pun awalnya berpikir Elena hanya kesepian, Bu," jawab Gilang jujur. "Tapi setelah saya kenal dia, saya justru yang merasa diselamatkan." Kali ini Ursula menatap Elena. "Kamu yakin dengan keputusanmu?" Elena mengangguk. "Saya yakin, Ibu." Setelah makan malam usai dan mereka berpamitan, Ursula sempat menahan Gilang sesaat sebelum masuk mobil. "Gilang," katanya pelan, "aku tidak akan langsung bilang setuju. Tapi kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya keberanian." Gilang mengangguk. "Terima kasih, Bu. Itu sudah cukup." Dalam perjalanan pulang, Elena diam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu hebat tadi. Saya hanya jujur. Itu yang membuat kamu berbeda." Malam itu, Gilang duduk di teras kontrakan sambil memandangi langit gelap.
Wanto keluar membawa 2 gelas teh. "Gimana?" tanya Wanto. "Capek," jawab Gilang sambil tertawa pelan, tapi lega. "Dia terima kamu?" "Belum sepenuhnya. Tapi dia mau mencoba." "Lang, kamu sadar nggak? Kamu sudah sejauh ini. Dulu kamu datang ke Jerman cuma buat kerja. Sekarang kamu diperhitungkan sebagai calon menantu mantan pramugari kaya." Gilang menghela napas panjang. "Iya, hidup ini kadang aneh. Dan Tuhan punya caranya sendiri nunjukin jalan." Beberapa hari kemudian, Elena mengirim pesan. "Ibu mengundang kita makan siang minggu depan. Katanya, dia ingin mengenal kamu lebih dalam." Gilang tersenyum membaca pesan itu. Jalan di depan masih panjang. Akan ada tantangan-tantangan lain. Tapi hari ini, ia tahu satu hal. Ia tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri asing itu, Gilang merasa diterima. Bukan karena jasanya menemukan seekor anjing, tapi karena hatinya yang tidak pernah main-main dalam mencintai. Hari itu langit Jerman begitu cerah. Matahari bersinar tanpa malu, menyinari halaman rumah Ursula yang dipenuhi bunga-bunga mekar. Gilang berdiri di depan cermin kamar Elena, mengenakan batik coklat yang ia bawa dari kampung, satu-satunya pakaian yang menurutnya pantas dikenakan untuk acara penting seperti ini. "Batiknya bagus," ujar Elena sambil membetulkan kerah Gilang. "Itu peninggalan ayah saya. Dulu dipakai waktu nikah," kata Gilang sambil menatap wajah Elena yang tersenyum di bayangan cermin. Elena menggenggam tangannya. "Kamu gugup?" "Sedikit. Tapi saya lebih siap dari sebelumnya." Hari itu, mereka akan makan siang bersama Ursula. Namun kali ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa. Ursula sudah mengundang beberapa kerabat dekat dan sahabatnya. Ia bilang, ia ingin mengenalkan Elena dan Gilang secara lebih terbuka. "Saya tidak tahu apa yang akan ibu katakan nanti," kata Elena saat mereka naik mobil. "Saya juga tidak tahu. Tapi saya tidak akan mundur," jawab Gilang mantap. Sesampainya di rumah Ursula, suasana terasa berbeda dari pertemuan sebelumnya. Beberapa orang berdiri di halaman, menyambut mereka dengan senyum hangat. Ada seorang pria tua berkacamata, seorang wanita muda dengan bayi, dan 2 wanita parubaya yang sedang mengobrol sambil membawa gelas anggur. Ursula keluar dari dalam rumah, mengenakan gaun krem sederhana. Ia tersenyum kecil saat melihat Gilang. "Selamat datang," ucapnya singkat. "Terima kasih sudah mengundang saya, Bu," balas Gilang dengan sopan. Mereka lalu duduk di meja makan besar di taman belakang. Makanan khas Jerman tersaji rapi, bratwurst, salad kentang, dan beberapa kue. Di sudut meja, ada sepiring nasi kuning dan ayam kecap yang, menurut Elena, Ursula masak sendiri setelah mencari resep dari internet. "Saya coba membuat makanan Indonesia," kata Ursula sambil menyodorkan piring. "Saya tidak tahu rasanya berhasil atau tidak." Gilang mencicipinya dengan hati-hati, lalu tersenyum. "Lumayan, Bu. Sedikit kurang manis, tapi sudah mirip masakan ibu saya." Ursula tersenyum kecil. "Saya harus belajar lebih banyak, tampaknya." Beberapa tamu mulai bertanya tentang Gilang. Dari mana ia berasal? Bagaimana ia bertemu Elena? Apa pekerjaannya? Gilang menjawab dengan tenang dan jujur. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Bella, tentang kampung halamannya, dan tentang kehidupannya sebagai TKI. "Saya tidak punya banyak, tapi saya bersyukur. Karena di sini saya belajar bahwa kejujuran dan kerja keras bisa membuka pintu apapun." Salah satu tante Elena berkomentar, "Kamu punya cara bicara yang membuat orang percaya." Gilang hanya tersenyum. "Saya cuma belajar dari hidup." Setelah makan, Ursula memanggil Gilang dan Elena untuk bicara berdua di ruang tamu. "Saya tidak akan banyak berkata-kata," ujar Ursula dengan suara tenang. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya melihat perubahan besar dalam diri Elena sejak kamu datang." Elena menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Dia lebih kuat, lebih berani, dan lebih hidup. "Awalnya saya khawatir, tapi sekarang saya paham, cinta memang tidak selalu datang dari tempat yang kita harapkan." Ia menoleh pada Gilang. "Saya tidak akan menghalangi kalian. Kalau kalian yakin, maka saya akan belajar menerima sepenuhnya." Gilang menunduk, suara tercekat.
Terima kasih, Bu. Saya janji akan jaga Elena dengan sepenuh hati. Elena menggenggam tangan Gilang erat. Seminggu kemudian, suasana rumah kontrakan Gilang ramai. Wanto dan beberapa teman TKI lainnya datang membawa makanan, tumpeng, dan gitar. Lang, gimana rasanya jadi calon mantu bule? Teriak Wanto sambil tertawa. Masih belum percaya, jawab Gilang sambil menyendok nasi. Aku yakin, Lang, kamu akan punya masa depan yang lebih baik di sini. Tapi jangan lupa kampung, ya. Ibumu nunggu kabar baik. Gilang tersenyum. Aku rencana mau pulang bulan depan. Sekalian ngenalin Elena ke ibu. Gila, kamu serius? Serius. 2 minggu kemudian, Gilang berdiri di Bandara Soekarno-Hatta bersama Elena. Mereka baru saja tiba dari Jerman, dan sekarang bersiap naik pesawat kecil menuju Semarang, lalu lanjut ke kampung halaman Gilang di pelosok Jawa Tengah. Elena, kampung saya tidak seperti Koblenz. Jalanan sempit, listrik kadang mati, air kadang keruh, ujar Gilang hati-hati. Elena menatapnya lembut. Aku tidak datang untuk kenyamanan. Aku datang untuk mengenal asal-usulmu. Sesampainya di kampung, tangis ibunya pecah saat melihat Gilang turun dari mobil bersama seorang wanita bule. Gilang, astagfirullah, anakku, ini siapa, Le? Gilang menggenggam tangan ibunya. Bu, ini Elena, wanita yang saya ceritakan. Dia yang bantu saya menemukan arah hidup saya lagi. Ibu Gilang tidak langsung memeluk Elena, tapi ia menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu yang buat anak saya jadi kuat begini, saya berterima kasih. Elena memeluknya pelan, mencoba menahan haru. Malam itu, Gilang duduk di depan rumah sambil memandangi langit kampungnya. Elena duduk di sampingnya, memeluk lutut sambil tersenyum. Aku tahu sekarang kenapa kamu begitu hangat, kata Elena. Kenapa? Karena kamu tumbuh di tempat seperti ini, di tengah kesederhanaan dan cinta yang nyata. Gilang menoleh padanya. Aku mungkin tidak punya masa lalu yang mewah, tapi aku ingin membangun masa depan yang utuh. Bersamamu. Elena menggenggam tangan Gilang. Aku tidak peduli di mana kita tinggal nanti, asalkan kita bersama. Dan malam itu, di bawah langit kampung yang tenang, tanpa pesta besar atau kembang api, Gilang tahu. Ia tidak sedang bermimpi. Ia telah menemukan cinta yang nyata. Berawal dari seekor anjing kecil bernama Bella, yang tak sengaja mempertemukan dua dunia yang berbeda, tapi saling melengkapi.